Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Imamat pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kepada Allah yang sebagai firman itu sendiri, kami mengakui bahwa Allah turut mendatangkan hikmat bagi setiap kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memahami apa maksud Tuhan bagi setiap pribadi-pribadi kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Imamat pasalnya yang ke-25 ayat 34, di sana diperkatakan penebusan rumah dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan, dari Imamat pasal 22 ayatnya yang ke-34, saya mengangkat satu tema dengan tema yang berbunyi menjalankan perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa tema menjalankan perintah Tuhan ini dinyatakan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya? Karena kita melihat dari setiap pembacaan firman Tuhan, dari ayat yang ke-29 sampai pada ayatnya yang ke-34, di sana menekankan sebuah penebusan rumah dan diingatkan bagi setiap kita, baik rumah yang ada di kota, rumah yang ada di desa, tetapi juga rumah orang-orang Lewi. Mereka mempunyai sebuah ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan dalam penebusan rumah tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, diingatkan kembali kita melihat bahwa dari kebenaran firman Tuhan pada ayat yang ke-34 mau mengingatkan kepada kita, menyampaikan serta menegaskan kepada kita bahwa Tuhan sebagai pemilik, Dia memberikan hak dan ketetapan penebusan rumah di kota, di desa, tetapi juga di kota orang Lewi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan dari Imamat pasal 34 di sana mau menekankan sebuah kepemilikan kekal atas tanah yang diberikan Tuhan, dan ini merupakan bagian dari hukum Yobel yang menetapkan bahwa tanah itu tidak boleh dijual secara permanen, tetapi dikembalikan kepada pemilik aslinya pada tahun Yobel sebagai tanda pemulihan dan keadilan ilahi. Nah, ini mengingatkan kita akan tanggung jawab untuk merawat, untuk menghargai apa yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, menyangkut dengan kepemilikan kekal dari Tuhan, ini adalah tanah itu adalah milik Tuhan. Diingatkan kembali bahwa kepemilikan kekal dari Tuhan, bahwa tanah itu adalah milik mereka untuk selama-lamanya. Dan ini menegaskan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah pemilik sejati dan segala sesuatu, dan masyarakat hanya mengelola anugerah yang Tuhan beri. Nah, oleh karena itu tanggung jawab ini merupakan sebuah perintah untuk mengingatkan kita agar kita mau menghargai, kita mau menjaga apa yang menjadi pemberian Tuhan, baik itu tanah, baik itu rumah, bahkan aset lain pun, dan tidak melihat hanya sebagai alat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dikategorikan bahwa kita tidak melihat semuanya itu hanya sebagai alat untuk keuntungan semata-mata, tetapi sebagai sebuah berkat yang harus dirawat dengan baik, supaya apa? Supaya apa yang sudah diberkati dalam kehidupan kita, kita diberkati untuk
kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam konteks tahun Yobel atau dalam konteks hukum Yobel adalah sebuah pemulihan, sebuah keadilan. Ini bertujuan untuk mencegah sebuah kesenjangan sosial dan ekonomi dengan cara mengembalikan tanah kepada pemilik aslinya setiap 50 tahun. Nah, ini hukum tahun Yobel, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Setiap 50 tahun. Kalau pada ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33 kita lihat di sana bahwa ketika rumah yang ada di kota itu mereka mempunyai batas untuk masa penebusan kurang lebih setahun lamanya. Tetapi ketika ada di kota mereka juga mempunyai batas penebusan 50 tahun, yaitu pada tahun Yobel. Sehingga ini mau memulihkan hak, mau memulihkan warisan dari setiap keluarga terkait. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini merupakan hak istimewa. Terlebih khusus pada ayat yang ke-34, ini merupakan hak istimewa bagi orang-orang Lewi. Kenapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena orang Lewi ini sebagai kaum imam yang memiliki perlindungan yang begitu kuat, boleh dapat dikatakan yang memiliki perlindungan lebih kuat, bahwa tanah dan rumah mereka ini tidak dapat dijual selamanya. Dikatakan pada ayat yang ke-34, dan rumah-rumah di desa harus dikembalikan pada tahun Yobel, bahkan jika tidak bisa ditebus lebih awal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada ayat yang ke-34 ini juga, ini dapat menjadi dorongan bagi kehidupan kita, untuk kita mau menjaga, untuk kita mau merawat lingkungan atau tanah sebagai pemberian Tuhan, agar lestari untuk generasi yang akan mendatang. Ini mengingatkan kehidupan Bapak Ibu dan saya, dan kita menghormati apa yang menjadi warisan. Kita menghormati karena Bapak Ibu dan saya kita dipanggil untuk menghargai warisan yang diberikan, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain. Dan kita juga dipanggil untuk merawatnya agar dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita, bahkan juga bagi kehidupan orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, penebusan rumah ini mengingatkan kehidupan Bapak Ibu dan saya yang dipakai Tuhan sebagai alat kesaksian Tuhan. Kehidupan kita, rumah yang menjadi rumah tempat kediaman Allah. Maka marilah, karya penebusan Tuhan itu begitu mahal. Tuhan memberikan penebusan itu secara cuma-cuma. Allah rela mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, yang mau menjadi serupa dengan gambarnya untuk menjadi karya penebusan itu. Yesus tidak pernah bertindak di luar daripada kekuasaannya, tetapi ia tunduk dan taat pada Tuhan. Itu pun yang menjadi keteladanan dalam kehidupan kita, untuk kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita mau melestarikan, kita mau menjaga apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kehidupan kita. Kita mau menjaga, kita mau melestarikan tentang tanah yang diberikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Tanah milik Tuhan, hidup milik Tuhan, semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengimani dengan sungguh dan benar, kasih dan rahmat-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kami suatu perintah untuk kami menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tanah tidak boleh dijual, karena itu mutlak milik kepunyaan Tuhan. Rumah ditebus dengan peraturan-peraturan yang telah Tuhan tetapkan. Namun kaum Lewi, Tuhan jaga apa yang menjadi milik mereka akan kembali kepada mereka, sehingga genaplah apa yang disabdakan Tuhan lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berkenanlah Tuhan memberkati kami sekalian, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus siap dipakai Tuhan, menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami manusia, menjaga dan melestarikan milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkan setiap salah dan dosa kami. Lalu biarlah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.